Jumpa lagi di Perdana Channel. Namun sebelumnya jangan lupa subscribe dan klik lonceng notifikasinya. Terima kasih. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Diari Sang Guru. Nah, mari bersama-sama pada video kali ini kita membahas untuk buku SPM Plus sumatif tahun 2024. Nah, pada kesempatan ini Pak Guru ingin mengajak anak-anak untuk bersama-sama membahas soal IPAS ya, untuk materi IPS pada paket 3. Namun sebelumnya Pak Guru mohon maaf jika ini agak sedikit berisik ya, karena sedang ada kegiatan di sekolah Pak Guru. Oke ya, langsung saja mari kita kerjakan soal nomor 1. Setiap unsur pada peta memiliki fungsinya masing-masing. Nah, fungsi dari insert pada peta adalah untuk menggambar wilayah yang disisipkan pada peta utama ya. Jawabannya nomor 1 adalah B. Nomor 2, pada peta simbol warna kuning menggambarkan kenampakan alam. Yes, betul sekali, dataran tinggi atau B. Nomor 3, wilayah Indonesia yang dijuluki sebagai negara agraris karena sebagian besar penduduk bermata pencarian sebagai petani anak-anak ya. Nomor 3 jawabannya adalah B. Nomor 4, hewan seperti gambar termasuk jenis fauna peralihan anak-anak ya. Jadi nomor 4 jawabannya adalah C. Lanjut nomor 5, setiap kenampakan alam memiliki ketinggian daerah yang berbeda-beda. Permukiman penduduk cocok didirikan di wilayah dataran rendah, atau jawabannya nomor 5 adalah A. Oke, sekarang lanjut pada soal nomor 6. Nah, pada soal nomor 6, perhatikan gambar berikut. Alat musik tradisional pada gambar berasal dari Pulau Sulawesi. Nah, ini disebut dengan kulintang anak-anak ya, atau jawabannya adalah A pada soal nomor 6. Lanjut nomor 7, judul lagu yang berasal dari Provinsi Jambi. Nah, ini yang berasal dari Provinsi Jambi ya adalah Soleram anak-anak ya, atau jawaban nomor 7 adalah C. Kemudian nomor 8, alat komunikasi yang digunakan anggota suku di suatu wilayah dengan bahasa titik-titik. Nah, berarti karena ini di suku menggunakan bahasa daerah, jadi jawabannya adalah C. Nomor 9, pada saat ini senjata tradisional digunakan sebagai pelengkap pakaian tradisional atau pertunjukan tari. Senjata tradisional dari Provinsi Aceh. Nah, Provinsi Aceh ini menggunakan rencong anak-anak ya. Ini digambarkan pada gambar nomor A ya, nomor 9A. Ini rencong namanya. Oke, lanjut nomor 10. Perhatikan gambar berikut. Nah, gambar provinsi dengan pakaian adat adalah Bali anak-anak ya. Pada nomor 10 jawabannya adalah A. Oke, sekarang pada nomor 11, perhatikan gambar berikut. Keragaman yang disajikan pada gambar tempat ibadah umat beragama. Nah, ini ya, gambar adalah agama Hindu. Jawabannya adalah B. Lanjut nomor 12, perhatikan upaya-upaya pemerintah berikut. Kegiatan pembangunan di bidang ekonomi ditunjukkan oleh, nah pada nomor 12 anak-anak, ini jawabannya adalah 1 dan 4 ya. Nah, ini jawabannya adalah B ya, 1 dan 4. 1 ini mendistribusikan barang kebutuhan pokok ke seluruh pelosok. Kemudian 4 memberikan bantuan tunai langsung kepada warga yang kurang mampu. Oke, lanjut sekarang nomor 13. Perhatikan gambar berikut. Kelebihan yang diperoleh dari jenis usaha ekonomi pada gambar ya. Kelebihannya yang bisa kita lihat adalah C ya. Keuntungannya dapat dinikmati sendiri. Ini merupakan kelebihan ya. Nomor 13 jawabannya adalah C. Lanjut nomor 14, ciri-ciri sebuah usaha yang dapat dikategorikan sebagai ekonomi kreatif ditunjukkan oleh pernyataan pada nomor A ya, 1, 2, dan 3. 1 ini adalah mengikuti perkembangan pasar. Kemudian yang kedua, menjalin kerjasama dengan pihak lain. Dan yang ketiga, menerapkan inovasi untuk mengembangkan usaha ya.
Oke, sekarang lanjut nomor berikutnya adalah nomor 15. Pak Haji dan Pak Galih sepakat untuk mendirikan sebuah usaha bersama. Akan tetapi Pak Haji hanya memberikan jumlah modal. Pak Galih diberikan wewenang untuk menjalankan usaha tersebut. Berdasarkan usaha tersebut, kegiatan ekonomi yang dijalankan oleh Pak Haji dan Pak Galih adalah yakni persekutuan Komindet. Nah, ini ya. Jadi satu ada pengelolanya, satu ada yang memberi modal. Oke, lanjut berikutnya nomor 16 ya. Prasasti tersebut merupakan peninggalan sejarah pada kerajaan Majapahit ya, yang berada di dinamakan situs Trowulan anak-anak ya. Nah ini berada di situs Trowulan ya. Jadi jawabannya adalah A untuk nomor 16. Lanjut berikutnya sekarang pada nomor 17. Kerajaan Samudra Pasai merupakan salah satu kerajaan di Pulau Sumatera yang menjadi pusat penyebaran agama Islam ya, pada nomor 17. Oke, lanjut nomor 18. Perhatikan gambar berikut. Nah, peninggalan sejarah dari Kerajaan Sriwijaya terletak di Sumatera Selatan. A untuk nomor 18. Nomor 19. Pada masa lalu Kerajaan Gua-Talo menjadi pusat perdagangan rempah-rempah yang berada di Provinsi Maluku anak-anak ya. Nah, nomor 19 jawabannya adalah B. Lanjut nomor 20. Kerajaan Aceh mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda, atau nomor 20 jawabannya adalah A. Oke, lanjut nomor 21. Gencatan senjata sementara antara Indonesia dan Belanda disepakati dan ditandatangani pada Perjanjian Renville ya, atau perundingan Renville anak-anak ya. Nah, nomor 21 jawabannya adalah D. Oke, lanjut soal nomor 22. Tokoh perlawan rakyat Maluku yang memimpin penyerangan di benteng Dustet ya, ini adalah Patimura anak-anak ya. Nomor 22 jawabannya adalah A. Lanjut nomor 23. Berikut ini yang termasuk hasil dari konferensi meja bundal. Nah, jawabannya adalah A ya. Irian Barat diserahkan kepada RIS setahun setelah penyerahan kedaulatan oleh Belanda. Nomor 23 jawabannya adalah A. Oke, berikutnya nomor 24. Sarana pada gambar merupakan contoh pembangunan di bidang. Nah, ini ya, pada gambar nomor 24 ini ada transportasi, berarti berhubungan dengan perpindahan penduduk ya. Maka jawabannya adalah sosial, atau jawabannya D. Nomor berikutnya nomor 25. Perhatikan pernyataan berikut ya. Pernyataan merupakan kebijakan dilakukan oleh masa pendudukan. Nah, jadi pada nomor 25 ini adalah masa pendudukan Inggris ya. Oke. Lanjut nomor 26. Gambar tersebut merupakan bendera negara ya, yang memiliki ibu kota. Ya, ini kan bendera Yerusalem ya, maka ibu kotanya di Bandar Sri Begawan. Oke, lanjut nomor 27. Mata uang resmi yang digunakan oleh negara Malaysia yaitu ringgit anak-anak ya. Jadi jawabannya adalah C. Nomor 28. Indonesia menggagas organisasi yang bertujuan menanggulangi tindak kejahatan baik militer maupun non militer di kawasan Asia Tenggara. Nah, organisasi ini bernama ASEAN Security Community ya. Jawabannya adalah D. 29. Berikut negara ASEAN yang memiliki sistem pemerintahan dan jenis pemimpinan yang sama seperti Indonesia, yakni Filipina anak-anak ya, yang berbentuk republik. Nomor 30. Sampah yang ada di lingkungan dibagi menjadi dua jenis, organik dan non organik. Nah, berikut yang termasuk dengan sampah organik ya. Nah, maka jawabannya adalah A ya. Sampah yang dapat mudah terurai. Ya, contohnya adalah sampah rumah tangga. Oke, kita lanjut aja ya, langsung untuk nomor 31. Berdasarkan letak koordinatnya, wilayah Indonesia ini berada pada, nah ini harus kita tulis anak-anak ya, berada pada 95 derajat bujur timur sampai 141 bujur barat. Nah, dan ini 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan ya. 95 derajat bujur timur sampai 141 bujur barat, bujur timur, dan
6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Oke, 32. Sekaten merupakan tradisi tradisional yang berasal dari Provinsi Jawa Tengah anak-anak ya. Oke, Jawa Tengah. Nomor 33. Penyebaran agama Islam di Pulau Jawa dilakukan oleh para wali yang berjumlah titik-titik, yakni 9 ya, yang dikenal dengan nama Wali Songo. Di nomor 34, BPUPKI diketuai oleh Rajiman Widyo Diningrat. Nah, Rajiman Widyo Diningrat ya. Nomor 35, pekerjaan yang dilakukan ini ya petani garam ya, maka ini dilakukan di wilayah pesisir pantai. Nah, ini pada nomor 35. Lanjut pada nomor 36, tuliskan 3 penampakan alam yang terdapat di Pulau Jawa. Nah, ini bisa kita lihat dari yang pertama ya, di Pulau Jawa ini ada Gunung Merapi, Gunung Merbabu, dan Dataran Dieng. Bisa juga ditambahkan ada Gunung Slamet, kemudian ada Sindoro Sumbing, dan lain sebagainya. Oke, lanjut nomor 37, keragaman budaya yang harus dijaga kelestariannya. Sebagai pelajar, bagaimana caramu menjaga keragaman budaya yang ada? Nah, caranya adalah dengan mengenal dan mempelajari budaya dari daerah lain. Itu ya jawabannya untuk nomor 37. Nomor 38, apa makna proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia? Nah, jadi anak-anak, makna dari nomor 38 ini adalah merupakan puncak perjuangan bangsa Indonesia agar terbebas dari penjajah bangsa asing. Ya, jadi intinya adalah merupakan puncak perjuangan bangsa Indonesia agar terbebas dari penjajahan bangsa asing. Lanjut nomor 39, tuliskan negara di Asia Tenggara yang dilalui oleh Sungai Mekong. Nah, ini ada beberapa anak-anak ya. Yang pertama ada Kamboja, yang kedua ada Myanmar, Laos, Vietnam, dan Thailand ya. Jadi ada Kamboja, Myanmar, Laos, Vietnam, dan Thailand. Oke, lanjut sekarang nomor 40. Apa jenis kegiatan ekonomi yang dilakukan ya, dan sumber apa yang dimanfaatkan? Jadi kegiatan ekonomi yang dilakukan adalah pertambangan anak-anak ya. Nah, apa yang diambil sumber dayanya yaitu belerang ya. Di nomor 40 jawabannya adalah pertambangan dan belerang. Nah, demikian anak-anak ya, secara utuh di mata pelajaran IPAS ya, untuk materi IPS pada paket 3 sudah kita bahas. Nah, untuk pembelajaran yang selanjutnya akan Pak Guru bahas di video yang setelahnya. Demikian dari Pak Guru, terima kasih. Pak Guru akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.